Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast horor. Gue Kalista. Di sini gue bawain satu cerita yang cerita ini cukup terkenal bagi para pengendara yang sering pergi keluar kota, terutama yang sering ke arah kota Batang dan kota Semarang. Sebelumnya maaf banget ya, ini penerangan dan cahayanya agak redup dan mungkin sedikit nerawang. Soalnya ini jam udah nunjukin pukul 11 malam ya. Jadi oke, langsung kita bahas aja. Cerita ini dikenal sebagai jalan angker atau jalan tengkorak, yaitu Alas Roban. Siapa nih yang belum tahu tentang Alas Roban? Atau udah tahu banget nih tentang seluk-beluk asal-usul dan sejarahnya Alas Roban? Buat yang belum tahu, gue bakal mengulik sedikit sejarah tentang Alas Roban ini yang menurut gue lumayan sadis dan nyedihin banget. Alas Roban dulunya merupakan bagian dari jalur raya pos pada masa penjajahan Belanda yang menyimpan sejarah kelam dan misterius di dalamnya. Alas Roban berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jalur ini menghubungkan antara kota Batang dan Semarang yang merupakan bagian dari jalur Pantura. Awalnya, Alas Roban merupakan kawasan dari hutan belantara. Kawasan ini dibuka oleh Sultan Agung Mataram pada tahun 1602. Singkatnya, pada masa pemerintahan Dendels membangun jalan raya Pantura yang melewati Alas Roban. Proses pembangunan ini melibatkan banyaknya rakyat pribumi untuk kerja rodi yang sangat berat dan tidak manusiawi. Banyak korban jiwa jatuh selama pelaksanaan kerja rodi, dan sayangnya Alas Roban menjadi tempat pembuangan mayat korban-korban jiwa tersebut. Keberadaan Alas Roban sendiri juga sebagai saksi bisu dari penderitaan dan menjadi simbol dari pengorbanan dan tragedi manusia selama masa penjajahan. Alas Roban pada masa itu dikenal sebagai The Great Pursuit. Maka dari itu, Alas Roban disebut sebagai jalur angker atau jalur tengkorak. Rumornya, Alas Roban juga dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat insiden Petrus atau penembakan misterius pada tahun 1980. Selain itu, jalur yang dimiliki Alas Roban pun dipenuhi tanjakan yang curam dan berkelok-kelok, yang menjadi saksi banyak kecelakaan tragis memakan korban jiwa. Penerangan yang redup dan gelap membuat Alas Roban itu semakin menyeramkan. Hal ini membuat jalur tersebut rawan kecelakaan. Pada saat itu juga masih belum ada tol, jadi banyak pengemudi lewat jalur Alas Roban ini. Di sini gue ambil salah satu cerita mistis yang cerita ini tuh based on true story atau diambil dari kisah nyata. Oke, cerita ini gue ambil dari pengalaman seorang YouTuber namanya, kita samain aja si Agus. Ketika saat dulu si Agus merantau di daerah Jawa Barat, si Agus harus bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Kejadian ini Agus dapat saat hendak ingin pulang ke Semarang. Pada saat itu, siang di hari Jumat, Agus mempunyai janji dengan temannya yang bernama Raka, yang pada saat itu juga ingin pulang ke Demak. Jadi, Agus dan Raka ini janjian untuk pulang bareng naik mobilnya si Agus. Jam 5 sore, Agus dan Raka mulai berangkat. Pada saat itu, tol belum ada. Satu-satunya jalan hanya Alas Roban. Sekarang jalur tersebut dikenal sebagai Alas Roban Lama. Sebelum memasuki Alas Roban, Agus dan Raka mulai berdoa masing-masing. Singkat cerita, Agus dan Raka tiba di Brebes hampir sekitar jam 11 malam. Setelah perjalanan, akhirnya Agus dan Raka tiba di Pekalongan. Sesaat sebelum sampai di Alas Roban, jalanan saat itu sepi sekali, tidak ada kendaraan yang lewat. Saat memasuki Alas Roban, Agus mulai memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Jalanan semakin lama semakin gelap, dan sesekali Agus melihat bus antar provinsi yang saat itu melintas di malam hari. Tiba-tiba suara benda terjatuh terdengar dari atas mobil. Agus pun menapikan mobil. Saat Agus dan Raka melihat atas mobil, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Tetapi Agus menemukan bekas lecet di atas mobilnya. Agus dan Raka mencari di setiap sudut, tapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Belum lama berjalan, tepat di tanjakan terdengar suara benturan mobil. Ternyata
ban mobil Agus kempes. Apesnya, jam sudah menunjukkan pukul 1:30 malam, dan si Agus nggak membawa ban serep. Jalanan sepi kanan kiri, nggak ada seorang pun yang lewat. Akhirnya mereka pun berjalan kaki ke depan. Agus melihat cahaya remang yang berada di kiri jalan yang dimana tambal ban itu ada. Setelah dicek bahwa tambal ban tersebut benar, Agus dan Raka membawa mobil mereka ke tambal ban. Cukup lama memanggil tukang tambal ban, tapi nggak muncul-muncul juga, hingga Agus dan Raka dikejutkan oleh seseorang lelaki tua yang merupakan tukang tambal ban tersebut. Awalnya, Agus dan Raka tidak menaruh curiga di tempat tersebut, tapi lama-lama Agus dan Raka mulai mencium bau minyak. Dari kejauhan, Raka melihat warung yang buka. Mereka pun pergi ke warung tersebut. Saat sampai, Agus melihat segerombolan anak kecil yang sedang bermain di samping warung. Agus berpikir, kok ada anak kecil yang masih main di jam segini? Tanpa berpikir panjang, mereka pun masuk ke dalam warung tersebut. Terlihat wanita belum begitu tua, menggunakan daster tersenyum melihat Raka dan Agus saat datang. Setelah memesan minum, Agus menceritakan segerombolan anak kecil di samping warung tersebut. Tetapi jawaban Raka merasa tidak melihat anak kecil sama sekali. Situasi mulai menegang. Ibu-ibu di warung pun juga menghilang. Agus dan Raka bergegas kembali ke mobil. Sebelum kembali, mereka memanggil ibu-ibu tersebut untuk membayar minumannya. Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari ibu tersebut. Hingga terakhir kali dipanggil, yang keluar bukan suara ibunya, tapi suara tertawa. Seperti itu. Oh my god. Agus dan Raka ketakutan dan bergegas keluar warung mencari sumber suara tersebut. Dan ternyata Agus dan Raka dikejutkan oleh sesosok wanita menyeramkan yang berdiri di samping pohon besar dekat warung. Matanya terbelalak putih dengan wajah putih dan rambutnya panjang. Anak kecil yang dilihat Agus tadi berlari menghampiri wanita tersebut. Agus dan Raka yang ketakutan berlari meninggalkan warung dan bergegas kembali ke mobil. Sampai di mobil, Agus dan Raka lagi-lagi dikejutkan dengan tambal ban yang sudah tidak ada, hilang entah kemana. Saat itu, Agus sudah tidak peduli lagi dengan ban mobilnya yang sudah kempes. Yang penting mereka berdua bisa keluar dari alas roban secepatnya. Sialnya mobil Agus tidak bisa dinyalakan berkali-kali, ditambah suara kuntilanak yang terus terdengar dalam mobil. Raka yang melihat hal itu berinisiatif untuk melakukan sholawat di dalam mobil. Sekitar 3 kali sholawat, akhirnya mobil Agus dapat dinyalakan. Selama perjalanan, Agus dan Raka bertemu dengan bapak-bapak dan istrinya sedang mengendarai motor, yang dimana mereka ini dapat membantu Agus dan Raka untuk keluar dari alas roban tersebut. Singkatnya, Agus dan Raka beristirahat sejenak di rumah bapak pengendara motor. Dan barulah siang harinya, Agus dan Raka dapat pulang dengan selamat. Wah, ini cerita creepy banget ya. Kan kalian tahu gak sih, tambal ban dan warung gaibnya tuh nggak pernah ada di sana. Gue kalau di posisi Raka juga bakal ketakutan banget sih ada di sana. Menurut kalian gimana guys? Creepy atau biasa aja nih? Ya bisa diambil aja ya pelajaran dan pesan dari cerita ini, supaya kita bisa berhati-hati lagi ke depannya di tempat-tempat yang dimana kita sendiri tidak tahu bahwa tempat tersebut itu sebenarnya ada penghuninya. Oh iya, dan sekarang alas roban sudah ada jalur alternatif utara dan selatan. Jalur utara untuk pengendara pribadi dan sepeda motor, jalur alternatif selatan untuk kendaraan berat. Saran gue sih mending kalian lewat jalur alternatif selatan aja. Meskipun relatif lebih jauh, tapi tikungan sama tanjakannya nggak terlalu curam, jadi lebih safety aja sih. Sekian podcast hari ini, thank you udah mau dengerin. Bye.